Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali kepada saya. Bertemu kembali dengan saya, Muhammad Razik Zainuddin. Saya ini owner dari Suara Cak Razik ini, atau Suara Cak Razik ini dan beberapa media lain. Tujuan dari Suara Cak Razik ini didirikan adalah salah satunya untuk bersama-sama bersuara terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat hari ini dan yang akan datang. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, semangat saya di sini adalah semangat heroik, semangat untuk membangun bangsa dan negara. Ajakan saya berisi, konten saya di Suara Cak Razik ini berisi ajakan untuk membudayakan hidup di negara ini dengan bersih dari suap dan bersih dari menyuap, bersih dari korupsi dalam bentuk apapun. Nah, semua itu tidak bisa kecuali dimulai dari diri kita. Jadi kita mulai dari diri kita untuk bersih dari suap, bersih dari macam-macam. Jangan menyuruh orang lain bersih kalau kita sendiri tidak bersih. Pada semua layanan, pada semua layanan publik, pada semua urusan partai politik dan sebagainya, maka mari kita membudayakan untuk bersih. Dan itu bukan dari orang lain, itu dari kita. Maksudnya bagaimana? Sebentar lagi pemilu, maka kita jangan minta suara kita dibeli, atau kita jangan menjual suara kita kepada siapapun. Kita pilih orang yang sesuai dengan kalkulasi sesuai dengan rasional kita. Dia adalah orang baik. Bukan orang menang orang baik. Kalau orang menang berarti orang kuat dulu, tapi kalau kita sama-sama memilih orang baik, maka orang baik akan bertemu dengan orang baik dan akhirnya menjadi pemenang. Begitu. Untuk hal lain, yaitu terkait dengan urusan layanan publik. Ketika kita ngurus dokumen apapun di instansi manapun, maka kita mesti konsisten untuk semangat tidak mau menyuap dan tidak ingin disuap. Itu mesti kita pegang teguh. Jadi kita mesti budayakan tidak menyuap dan tidak disuap. Tidak ingin menyuap dan tidak untuk disuap. Jadi begitu. Itu yang bisa kita lakukan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Semangat itu mesti terus kita gulirkan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita yang tidak mau menyuap, sehingga karena kita tidak mau menyuap, maka kita tidak diberikan pelayanan yang standar oleh mereka-mereka. Maka jangan heran, jangan takut, jangan nervous, terus aja berada pada wilayahnya. Kemudian siapkan kamera, siapkan macam-macam untuk kemudian kita buat narasi-narasi terkait dengan hal tersebut. Jadi begitu. Jadi semangatnya adalah menuju Indonesia yang bersih, menuju negara yang bersih. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan kecuali kita. Kita tidak bisa nyuruh orang lain kecuali diri kita. Jadi semangatnya adalah yuk kita mulai negara kita ini menjadi negara yang bersih. Kita mulai dari diri kita, bukan dimulai oleh orang lain, tapi mulai dari diri kita.
begitu. Yuk kita jadikan Indonesia ini negara yang bersih. Kita mulai dari diri kita. Bagaimana caranya? Budayakan mulai dari diri kita untuk tidak biasa menyuap dan tidak bisa disuap. Itu pertama. Yang kedua, untuk urusan pilihan politik 2024, jangan ada dari kita yang mau dibeli, pun jangan ada yang ingin membeli. Nah, pilihlah siapapun yang menjadi calon pemimpin kita atau wakil kita nanti yang menurut kita pas, begitu. Itu dari sisi politik. Dari sisi layanan publik adalah ya kita jangan biasa, gitu kan, untuk menyuap dan jangan mau disuap, gitu ya. Tetapi saudara-saudara, yang mesti kita ini kan adalah ya itu tadi, semangat kita untuk sama-sama membawa diri kita dan bangsa kita ini menjadi lebih baik. Bagaimana jika karena kita terlalu kaku kemudian tidak dilayani? Gampang, saudara. Kalau dulu kita dipersulit oleh lembaga, dinas atau apapun, lembaga manapun kemudian mempersulit kita tidak bisa ngapa-ngapain. Hari ini kita bisa melakukan tulisan-tulisan, melakukan suara-suara melalui media sosial untuk kita sampaikan kepada publik. Kita desakkan kepada publik agar publik yang kemudian mengadili beliau-beliau yang sedang duduk di sana itu. Saya kok masih yakin bahwa di negeri kita tercinta ini masih banyak orang baik. Meskipun ada orang yang memang suka dengan model-model suap menyuap. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita tidak usah takut. Kita tidak usah pesimis. Kalau kita tidak mulai dari diri kita, dari siapa lagi? Ketika kita teriak, ayo tegakkan kebenaran, kita sendiri tidak benar. Yuk kita tegakkan keadilan, kita sendiri tidak adil. Yuk jangan suap, kita sendiri pengennya nyuap. Kan repot kalau begitu. Jadi yang dimulai adalah diri kita. Jangan orang lain yang kita ajak, kita suruh untuk berbuat sesuatu, tapi dimulai dari diri kita. Suap, gratifikasi, itu beda dengan ucapan terima kasih. Yang tahu adalah kita. Kalau kita sudah ditolong orang, kemudian kita ngasih sesuatu kepada dia, itu kan ucapan terima kasih. Dan tidak mengikat. Tidak apa-apa kalau itu. Kalau kita memang ketika melakukan sesuatu, ngurus sesuatu, kemudian ada ini ya. Artinya ketika bicara negara, berbicara layanan publik, kita jangan biasa nyuap, jangan biasa menerima suap, kemudian jangan pelit juga, gitu. Jangan pelit juga, itu juga penting. Nanti tidak biasa nyuap, tidak bisa disuap, tapi pelitnya minta ampun. Repot itu. Jadi tetap mari kita budayakan mulai dari diri kita untuk tidak biasa menyuap dan tidak mau disuap, tapi juga tidak pelit. Nah, itu mesti menyatu itu. Artinya ketika ada orang berjasa, ada orang yang sudah berbuat baik, ya kita dermawan untuk ngasih, kan begitu. Tapi kita tidak ngasih untuk sesuatu. Jadi saya pikir itu mesti kita tanamkan kepada diri kita. Kita mesti tidak usah takut dalam kerangka berjuang di rel menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu tidak usah takut. Musuhnya akan banyak, tapi biasa saja. Tidak usah takut. Kenapa saya katakan tidak usah takut? Ya, kebenaran itu pasti akan menang.
Cuma ya memang orang yang mendukung sebuah kebenaran biasanya tidak banyak di awal. Secara umum manusia itu cari aman. Jadi selama dia tidak diusik, dia tidak akan berani melawan. Cuman kalau begitu semuanya, itu kan bahaya juga. Maka kita sebagai masyarakat mesti bergerak bersama-sama. Ketika kemudian menemukan hal-hal yang tidak sewajarnya, menemukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Ketika kita mengurus dokumen-dokumen yang penting, sebetulnya mudah membedakan bahwa ini sesuatu yang legal apa tidak. Menentukan ini sesuatu yang legal apa tidak, itu sederhana. Sederhananya bagaimana? Jadi ketika sesuatu itu mereka berani mengeluarkan dokumen, ada tagihan ya, kita ngurus surat, ada tagihannya sekian, ada peraturannya, mereka akan berani mengeluarkan dokumen, serah terima duit itu. Kita ikuti aturan itu. Tapi jika duitnya kemudian di bawah tangan, di bawah meja, ini patut dipertanyakan, saudara. Duit apa itu? Ya, jadi beda sekali antara suap, menyuap, dan sedekah. Itu beda. Persoalan orang sudah membantu kita, kemudian kita berterima kasih, memberikan di luar, itu mestinya juga begitu kita ini. Jadi tidak kemudian ketika kita anti suap, menyuap, kemudian kita tidak pelit juga. Tidak begitu. Konsepnya tidak begitu. Jadi kita tetap dermawan ketika ada orang yang kemudian memberikan sesuatu kepada kita, ya kita tetap ada orang yang berbuat baik kepada kita tidak boleh tutup mata, gitu kan? Tetapi kita akan melawan siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang memanfaatkan jabatannya, begitu. Itu yang mesti kita lawan. Siapapun yang memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan materi yang lebih, begitu ya, yang itu tidak ada aturannya, maka itu mesti kita lawan. Karena itu tindakannya sudah masuk tindakan yang melanggar hukum. Tetapi Nah, asli. oke ya. Jadi itu masuk tindakan yang melanggar hukum. Jadi kalau ada orang kemudian kita ngurus sesuatu di sebuah lembaga yang formal milik negara, lembaga tersebut, kemudian tidak ada tagihan, tapi ada kerumitan di sana, nah itu kita mesti bertanya-tanya kenapa itu terjadi. Pun jika di sana kemudian kita disuruh melakukan pembayaran sesuatu dan tidak ada tanda buktinya, setelah terima duit tadi tidak ada tanda buktinya, maka kita juga berhak untuk bertanya kenapa itu. Pun biasanya begini masyarakat itu kemudian argumentasinya. Nanti kalau kita tidak melakukan kompromi terhadap lembaga-lembaga negara ini, alat-alat negara ini misalnya, apapun namanya dinas atau apapun ya alat negara itu ya, yang fungsinya adalah pelayanan publik, pelayanan masyarakat, kemudian nanti kita tidak mendapatkan dokumen yang kita cari, maka gampang caranya. Yuk kita berjuang bersama-sama untuk memberantas hal-hal yang berbau negatif begini. Caranya, kalau bisa kita rekam kejadian itu. Kalau tidak bisa kita ceritakan begitu-begitu itu melalui media sosial. Kita ceritakan dengan penuh tanggung jawab. Kita punya data-data akurat. Kita budayakan, kita manfaatkan no viral no justice. Sekarang ini kan sedang bergulir istilah no viral no justice. Maka kita sebagai masyarakat punya kekuatan untuk melakukan perjuangan untuk keterbukaan, untuk keadilan, untuk kebenaran. Dan itu mesti kita semua yang melakukannya. Tidak bisa satu orang itu. Jika masyarakat
Indonesia bergerak serentak untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman, saya pikir dengan sendirinya siapapun yang berkuasa di negeri ini akan berpikir beberapa kali untuk melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan. Siapapun yang ingin bermain guna melanggar ketentuan akan berpikir 2, 3, bahkan 100 kali. Ketika kita semua bergerak untuk melakukan controlling. Yang cilaka itu adalah ketika kita, masyarakat ini, mudah untuk dikomprom dengan sesuatu. Kita melakukan kontrol terhadap negara ini, tetapi tujuannya bukan untuk membangun, tapi tujuannya untuk memenuhi perut kita. Nah, itu yang peluang itulah yang kemudian akan menghancurkan kita juga, gitu kan. Jadi ketika kita berjuang menyuarakan menurut kita kebenaran dan keadilan, tetapi kita mudah lumpuh ketika kita sudah diserang oleh kompromi-kompromi finansial, kompromi-kompromi kekuasaan, kamu diam, kamu saya kasih ini, dan kita diam, maka sejak saat itulah sesungguhnya kita ini mengalami ketumpulan. Jadi, saya sebetulnya sangat berharap ada kekuatan besar di negeri ini yang serius ingin membangun bangsa ini, tidak perlu menjadi siapa-siapa sebetulnya. Hanya memanfaatkan jihad medsos dan jihad digital saja untuk membangun bangsa ini, untuk mengontrol bangsa ini. Ya biarlah mereka yang jadi apa, jadilah, kan nggak masalah. Tapi kita yang masyarakat biasa yang tidak menjadi apa-apa, yang menjadi masyarakat ya biasa, rakyat jelata ini, tetap bisa berkontribusi dalam membangun bangsa ini dengan cara mengawal penegakan kebenaran dan keadilan melalui medsos, melalui jihad digital. Begitu. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk begitu-begitu itu adalah diri kita diluruskan dulu. Luruskan perjuangan kita, niat perjuangan kita. Jangan mau nyuap, nah itu ya. Jangan minta suap, gitu. Kemudian jika melihat sesuatu yang dipandang itu melanggar ketentuan, kalau bisa viralkan. Rekam, viralkan. Melalui segala bentuk platform digital. Itu artinya kita tidak melakukan fitnah. Ya, jadi perjuangannya sederhana. Kita jangan melakukan fitnah. Tuh. Kemudian berikutnya adalah kita jangan membudayakan untuk memperoleh fasilitas kita dengan menyuap. Kita jangan membudayakan itu. Kemudian yang ketiga adalah kita jangan mengkondisikan kita disuap. Berikutnya, kita jangan pelit ketika kita sudah mendapatkan sebuah layanan tertentu yang itu melibatkan orang, memang tenaganya orang gitu ya. Ya kita sekedar ucapan terima kasih itu kan penting sebetulnya. Tapi tidak ada target ya. Tapi kita kan harus menekankan pada diri kita bahwa kita bukan pelit, kan begitu. Dalam konteks layanan publik itu, dalam konteks pilihan politik ke depan, maka sebaiknya kita tidak memilih orang berdasarkan duit. Tapi mari pilih orang yang kita mantep untuk menjadi calon kita itu berdasarkan visi. Kalau kita dalam pemilu ini masih mengharapkan duit, ya jangan mengharap. Kemudian akan terjadi kepemimpinan yang bersih. Kenapa? Karena mereka untuk maju juga butuh duit. Kita tidak boleh kemudian berpikirnya semau gue.
orang disuruh maju, disuruh menjadi pemimpin secara jujur dan adil, berintegritas dan sebagainya. Tetapi ketika mereka berjuang untuk maju, kita mintai uang. Itu kan tidak nyambung itu. Maka yang pas adalah ketika mereka maju, kita dorong tanpa uang, tanpa kita minta sesuatu pada dia, tapi yang kita minta visi dia, komitmen dia untuk membangun bangsa ini, untuk mengawal bangsa ini menjadi lebih baik. Ini yang mesti kita dorong sebagai masyarakat. Caranya, ya kita manfaatkan lagi-lagi media digital ini yang kita manfaatkan. Sudah eranya lah. Kalau era dulu kita mau berjuang, bertarung, itu kan butuh media yang ini. Hari ini semua sudah tersedia. Tinggal kita mau apa tidak. Pasti berseliweran di antara kita. Ada narasi negatif, ada narasi positif, dan sebagainya. Ada narasi-narasi yang kemudian berbicara pesimis terhadap bangsa ini. Kalau saya masih mengajak kita optimis. Cuman ya, kita berjuang bersama-sama. Tidak bisa kita tidak bersama-sama. Kita mesti berjuang bersama-sama. Kita mesti berjuang bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Begitu, saudara-saudara. Dan ini penting sekali. Ini penting sekali. Kenapa saya bilang begitu? Bayangkan kalau semua orang sudah berpikir bahwa untuk apa saya berjuang? Ya. Bagaimana kalau semua orang sudah berpikir negara kita memang sudah begini ini? Kalau semua orang sudah berpikir begitu, terus mau apa? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang tertindas semakin tertindas. Ya begitu yang terjadi. Karena kita semua sudah pesimis. Membangun bangsa dan negara ini tidak harus menjadi pejabat. Menjadi pejabat itu tanggung jawabnya lebih besar. Kita sebagai masyarakat ini juga bisa membangun bangsa dan negara ini dengan cara tadi itu. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri, ya. Jangan pernah berusaha menyuap. Jangan mau menyuap untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Kemudian, jika ada siapapun yang berusaha mengkondisikan suap itu, melakukan teror-teror psikologis maupun fisik kepada kita terkait sebuah layanan publik atau sebuah momentum politik, maka lakukan perekaman secara digital. Atau kalau tidak melakukan perekaman, tulis saja bahwa saya sudah dilakukan bla 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 oleh siapa. Begitu. Ini penting. Kemudian setelah itu sebarkan di medsos. Tentu harus bertanggung jawab ya. Saya mengajari ini bukan mengajari memfitnah, tapi mengajak kita semua untuk berjuang membangun bangsa ini menjadi semakin baik. Kita butuh, Indonesia butuh pejuang-pejuang yang serius ingin membangun bangsa. Meskipun saya masih yakin orang yang tidak sepakat dengan perjuangan begini ini juga banyak. Tidak masalah. Di negara yang menganut sistem demokrasi, berbeda model, berbeda cara itu sangatlah lumrah, sangatlah biasa. Oleh sebab itu, tidak usah takut dalam berjuang. Kalau punya data akurat, tidak apa-apa tuding orang bahwa saya mengetahui telah terjadi hal negatif oleh siapa. Bila perlu ada alat kamera yang kemudian bisa merekam. Sehingga ketika kita membagi kepada orang lain itu mudah.
Namun, jika tidak bisa begitu, ya ditulis aja siapa yang melakukannya, bagaimana ceritanya, ditulis. Persoalan orang itu menghindar kan kelihatan nantinya. Orang berbohong dengan tidak itu pada akhirnya kan kelihatan. Jadi begitu. Saya mengajak mulai dari diri saya, kemudian bersama dengan saudara-saudara sekalian, untuk berjuang membangun bangsa, membangun peradaban kita, menuju Indonesia yang semakin baik, yang itu kita mulai dari diri kita. Ya, mulai dari diri kita. Gimana caranya? Ya tadi itu. Pertama, ketika kita mengurus dokumen apapun, mengurus kebutuhan apapun, maka aturan atau prosedur itu mesti kita pahami. Kalaupun kita belum paham, kita bisa tanya. Caranya bagaimana, Pak? Jangan lupa, semua cara itu ada aturannya. Segala bentuk penerimaan negara bukan pajak, itu juga ada aturannya. Ya. Jadi segala bentuk penerimaan negara bukan pajak itu juga ada aturannya. Tidak ada di negara ini yang kemudian pemasukan negara tanpa aturan. Kalau tanpa aturan tidak lari ke negara itu. Maksudnya ke tempat lain. Dan itu mesti kita lawan. Begitu. Cara melawannya bagaimana? Cara melawannya sangat sederhana sekali. Kalau dulu ada trouble dengan keadilan, kebenaran, ada orang dipaksa untuk swab dan sebagainya, itu sulit untuk membuktikannya, untuk melawannya, sulit. Hari ini semuanya menjadi lebih mudah. Cuman kita mesti hati-hati. Saya juga siap kok untuk membantu saudara-saudara membongkar yang begitu-begitu itu. Dengan DM saya di sini, ketika ditemukan ada hal-hal pelanggaran-pelanggaran begitu di luar sana, saya siap kok membantu. Bersama-sama berjuang. Syaratnya bersama-sama berjuang ya. Bukan saya yang berjuang ya, sama-sama berjuang ya. Saya siap. Misalnya yang paling sederhana misalnya, ngurus KTP gitu kan ya. Kemudian oleh di tempat ngurus itu dibuat rumit gitu sehingga tidak bisa ngurus KTP. Sudah ngikuti aturan tapi belum clear juga dan berujung kemudian dimintai biaya cetak misalnya. Misalnya begitu, misalnya. Itu paling simpel. Atau ngurus bantuan. Untuk mendapatkan bantuan mesti bantuan apa misalnya. Untuk mendapatkan mesti bayar dulu misalnya. Nah, bantuannya dari mana? Dari negara, kok bayar dulu? Gimana itu? Nah, silahkan DM saya. Yuk kita bongkar, kita selesaikan itu. Begitu. Kita harus punya data akurat untuk bicara itu. Dan saya berani untuk melakukan itu. Syaratnya mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Diri kita berani, diri kita lurus, ya. Jangan suka menyuap, begitu ya. Jangan mau menyuap, begitu ya. Tapi juga jangan pelit, begitu. Jadi di sana goalnya. Saya pikir itu yang mesti kita sikapi bersama-sama secara serius. Niatnya satu ya. Kita ini sama-sama berniat untuk membangun bangsa ini. Tidak ada niat lain. Niatnya satu, tidak ada niat lain. Jadi begitu saudara-saudara. Saya pikir untuk
kali ini saya cukupkan sekian dulu live kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa sambung lagi masih dengan topik yang sama. Di Suara Cak Rozik ini topiknya adalah bagaimana topik-topik hangat di Cak Rozik ini adalah bagaimana kita membangun bangsa bersama-sama. Topik-topik itu yang akan selalu saya bagikan di Suara Cak Rozik ini. Saya tidak ada maksud untuk ini ya. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.